Disiarkan langsung dari Grand Mercure Medan Angkasa. Spesial talk show bersama Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Inspirasi Pagi. Saya Rini Aprianti. Dan pagi ini topik kita adalah persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Zulaini SKM MKes AIFO. Iya. Dosen Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Ya. Juga ada Dr. Andes Zulfendri MKes, dosen FKM dari Universitas Sumatera Utara. Selamat pagi pemirsa, salam sehat, tetap sehat. Oke, kita langsung saja ini menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Ada kekhawatiran, tapi sebenarnya apakah kita boleh atau aman berwisata selama libur Natal dan Tahun Baru saat ini? Mengingat banyak terdengar ada beberapa virus baru yang harus kita waspadai. Iya. Bagaimana? Sebenarnya kalau waspada tetap waspada, tetap waspada. Apalagi dengan adanya informasi tentang virus-virus yang baru, ya seperti virus subvarian EG5 yang juga sekarang yang sudah muncul ya, yang isunya sudah muncul. Tentu kan juga ini membuat kita tetap waspada, walaupun virus ini adalah ya tidak begitu ganas ya, dibandingkan, tapi penularannya cepat. Tentu dan virus ini kan juga ya datang dari ya mobilitas penduduk yang dari masyarakat yang dari luar negeri ya ke Indonesia ini tadi yang membawa hingga berkembang ini tadi. Tentu untuk ke depan kewaspadaan, karena diwaspada itu tadi tentu juga penjagaan ataupun juga di airport itu tadi kan juga oleh KKP ataupun juga yang berwenang itu tadi tentu juga tetap waspadakan dari masyarakat ataupun yang datang dari luar negeri, jadi supaya untuk menghindari penularan itu yang perlu yang tetap waspada. Kemudian juga tentu kewaspadaan ini tadi ya tetap kita menggunakan masker. Tidak hanya untuk virus itu tadi, banyak virus yang lain ya, apakah ya TB dan lain sebagainya itu tadi kan juga tetap waspada. Tapi hanya sekedar himbauan sajalah, karena tidak pada orang ramai dalam keramaian itu tadi tentu kan juga tetap waspada, tetap jaga jarak. Hanya sekedar waspada itu kan lebih bagus menjaga daripada mengobati itu tadi. Ya, waspada ini ya mencegah daripada mengobati. Ya, dari Ibu Zulaini mungkin dari sisi kesehatannya seperti apa, Bu? Oke, nah ini juga kita lihat mobilisasi masyarakat ini pasti sangat tinggi menjelang Nataru ini ya, Natal dan Tahun Baru. Dan tentunya ini orang pada excited untuk pulang kampung, merayakan Natal dan Tahun Baru. Kita juga nggak bisa untuk menghentikan mereka gitu kan. Nah, karena adanya virus baru ini, seolah-olah kan kita mendengar kata COVID gitu ya, udah trauma mungkin dengan tahun yang lalu gitu kan. Jadi harus tetap waspada seperti Pak Jo bilang tadi dengan menggunakan masker ataupun mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Apa sih aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat supaya bisa tetap melakukan perjalanan pulang kampung, bersilaturahmi dengan keluarganya, tapi juga tetap dalam kondisi yang sehat. Iya. Jangan dari kota terhadap pulang kampung malah membawa virusnya. Atau dari kampung ke kota bawa virus. Iya, sebaliknya ya. Jadi apakah yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dalam memberikan edukasi bahwa germas, ya kan, gerakan masyarakat itu sangat penting dilakukan untuk mencegah penyakit ataupun virus yang ada saat ini? Kalau menurut Bu Zul? Oke, saya pikir Dinas Kesehatan juga pemerintah pasti sudah memikirkan ya, memikirkan segala aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Salah satunya itu bagaimana menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat, sama seperti kondisi COVID yang beberapa tahun lalu, bahwa menjaga imunitas tubuh. Kemudian kalau misal kita berbicara germas, harusnya setiap orang itu harus melakukan olahraga setiap hari gitu. Jadi olahraganya nggak mingguan, bulanan. Kalau kemarin kan pas waktu COVID itu bersepeda semuanya kan, habis itu berhenti. Nah, sekarang pada nggak tahu kemana olahraga baru lagi. Jadi harusnya olahraga itu harus dilakukan dengan rutin, karena tidak cukup dengan sehat tapi harus juga bugar gitu. Melakukan perjalanan jauh kan harus bugar. Bugar artinya itu tidak merasa kelelahan yang berarti ketika melakukan suatu aktivitas.
efektifnya kita berolahraga setiap hari berapa lama sih durasinya, Bu? 30 setiap hari 30 menit itu sudah cukup. 30-40 menit, atau kalau misalnya seminggu 3 kali itu bisa dilakukan selama 1 jam. Oke. Itu kalau dilihat dari sisi olahraga untuk sehat ya, Bu ya? Iya. Oke. Kalau ke Dr. Zulfendri, gimana, Dok? Ya, tentu kan Germas ini tadi adalah bagaimana masyarakat ini tetap sehat gitu ya. Kemudian juga langkah-langkah selain tadi juga yang pertama itu tadi adalah kegiatan fisik, tentu berolahraga dan lain sebagainya. Kemudian juga supaya tetap sehat, tentu makanan-makanan sayur mayur ya, sayur-sayur, buah-buahan, tidak merokok, kemudian juga tidak dengan jamban yang baik ya, yang bagus ya, itu sesuai dengan standar. Kemudian di samping itu juga adalah ya membiasakan cuci tangan pakai sabun. Nah itu tadi yang juga dalam masa COVID itu tadi ada 7 langkah itu tadi lah yang menjadi perhatian atau fokus di dalam kegiatan Germas ini. Tentu kan kalau badan kita sehat, kalau tubuh kita sehat, tentu kita kemana-mana juga akan aman, ya akan aman. Tetap menjaga kesehatan itu, imunitas kita juga akan tinggi, ya kan, sehingga orang pun juga sehat. Tentu kan juga bagi yang tidak sehat itu tadi, tentu juga tetap tetap menggunakan alat pelindung diri lah ya, supaya tidak tertular pada yang sehat-sehat itu tadi. Oke. Seperti apa ini persiapan pemantauan terpadu dalam rangka arus mudik libur Natal dan Tahun Baru? Kalau dari persiapan itu tadi, tentu kan juga dari lintas sektor ya, lintas program. Kalau misalnya kemarin tanggal 14 kalau kita baca informasi dari yang ada itu tadi, Polda Sub juga sudah melakukan rapat koordinasi ya untuk persiapan daripada Natal dan Tahun Baru ini apa yang harus dilakukan. Tentu dan juga ya Polda atau Polri telah mempersiapkan 9.000 ataupun juga ada 12.500-an ya personil yang dipersiapkan, baik itu dari TNI maupun juga dari Polri ya dan TNI, kemudian pemerintah daerah untuk mempersiapkan untuk bagaimana Natal dan Tahun Baru ini tadi, kegiatan Natal dan Tahun Baru ini tadi berjalan dengan aman ya, tidak ya kecelakaan lalu lintas bisa diturunkan. Kalau kita melihat tren dari itu tadi kan juga turun dengan kewaspadaan dini itu tadi kan juga semakin turun. Kemudian juga berbagai kegiatan itu tadi standar-standar itu telah ditetapkan ya, baik itu di Dinas Kesehatan juga telah menetapkan standar pemeriksaan kesehatan bagi driver atau supir, kemudian juga menentukan posko-posko di titik-titik tertentu yang rawan kecelakaan, kemudian juga bagaimana mempersiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, termasuk juga ambulan ya, ambulan ataupun juga IPSG 119 ya, itu tadi kan juga kalau ada kecelakaan itu tadi ambulan itu tadi kan juga siap standby untuk mengantisipasi ya. Kita berharap kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya, dan apalagi sekarang juga kalau kita lihat dari berbagai informasi masalah kebencanaan juga sekarang ini sampai Februari ini tadi diprediksi ya, baik itu longsor modal sebagainya itu tadi kan kejadian, tentu akan menghambat perjalanan daripada peserta ini tadi. Ini yang jadi sudah kalau dari informasi yang kita baca ya dari media media sosial media yang itu tadi, baik itu Dinas Kesehatan, Polda, dari keamanan dan lain sebagainya itu tadi ya telah dilakukan itu tadi. Memang karena ini juga kan kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yang selalu waspada, terutama Tahun Baru dan Natal itu tadi juga liburan-liburan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu tadi sudah waspada gitu. Insya Allah implementasinya sesuai dengan kita harapkan gitu. Oke, kita masih akan bahas ini di sesi berikutnya ya, dalam special talk show bersama Dinas Kesehatan Kota Medan di Inspirasi. Untuk itu kita harus break sejenak. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan, perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia.
Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau partai itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kembali lagi bersama kami di Inspirasi Pagi. Kita berbincang mengenai persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Kita masih ngobrol dengan Dr. Andes Zulfendri MKes, dosen FKM USUK. Juga masih bersama Ibu Zulaini, dosen ilmu keolahragaan dari Unimed. Dan kita langsung aja lagi di sesi ini mungkin lebih ke risiko. Apakah sudah ada risiko, sudah diperhitungkan risiko mobilisasi masyarakat yang cukup tinggi nih pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, Dok? Ya, tentu kalau menanya apakah sudah diperhitungkan, tentu sudah diperhitungkan. Kalau tidak diperhitungkan, tentu belum tidak ada rapat-rapat koordinasi apa yang harus disediakan dan lain sebagainya. Dengan memperhitungkan itu tadi, makanya tadi seperti apa yang saya katakan tadi, kan Dinas Kesehatan itu tadi juga telah mempersiapkan ya fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu nanti ya jika ada ya kecelakaan dan lain sebagainya, kemudian juga ya dengan BTKL juga, tentu juga dengan pemeriksaan ya kalau ada yang tertular dan lain sebagainya itu tadi, kemudian juga selain daripada itu juga dipersiapkan juga ambulans ya, kemudian juga PS 119 yang itu tadi juga dipersiapkan itu tadi, dengan itu artinya telah memperhitungkan ya, dampak ataupun juga dari mobilitas penduduk ataupun juga masyarakat yang begitu tinggi menghadapi Natal dan Tahun Baru ini kan. Kemudian juga ya seperti apa lagi ya dari kepolisian, dari Polda juga telah mempersiapkan 100, kalau saya baca itu tadi 170 pos ya. 170 ya? Pos ya, pos pelayanan itu tadi. Kemudian juga telah mempersiapkan 9.000 Polri ya Pak. Dari Polri, kemudian juga dari TNI dan juga dari pemerintah tadi, kalau dijumlahkan cuma itu tadi sekitar 12 ribuan. Itu tadi itu kan menunjukkan memperhitungkan risiko-risiko dari mobilitas yang tinggi itu tadi daripada pemerintah itu tadi. Ini karena ini juga sudah persiapan itu tadi. Kalau kita lihat tren dari hasil riset itu tadi, semakin apa ke depannya itu tadi dengan persiapan semakin baik itu. Artinya sudah ada quality improvement. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok tentu harus lebih baik pada hari ini. Kalau kita lihat dari tren data kecelakaan ini. Oke, jadi ada upaya di bidang kesehatan seperti apa nih dalam menghadapi Nataru? Kalau tadi Pak Jul kan lebih ke lintas sektor gitu ya persiapannya. Nah, kalau untuk itu, untuk bidang kesehatan sendiri seperti apa? Ya. Untuk bidang kesehatan tadi tentu kan juga dengan adanya pos-pos kesehatan, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan bagi supir-supir gitu ya, supir-supir, kemudian juga menetapkan di terminal-terminal itu tadi, kemudian memberikan edukasi, edukasi atau promosi kesehatan itu tadi yang berkaitan dengan kesehatan ya, terutama kepada apa di terminal-terminal, di airport dan lain sebagainya, kemudian juga ya di airport ya. Kemudian di tol itu tadi juga semuanya di pusat-pusat tertentu itu tadi yang menjadi perhatian dan koordinasi atau lintas sektor maupun juga lintas program. Ya, kemudian juga ya masalah dari epidemiologi P2P-nya juga yang melakukan tracking juga melakukan apa juga ya terhadap penyakit yang berkembang ataupun juga yang kewaspadaan itu tadi. Kemudian lab, kemudian juga rumah sakit puskesmas itu dipersiapkan. Oke. Bu Zul, kalau itu dari bidang kesehatan secara menyeluruh, kalau kita secara personal seperti apa nih? Oke, kalau saya melihatnya sih ini kan sebenarnya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang K3 atau dalam perjalanan pasti berhubungan dengan kendaraannya, berhubungan dengan orang yang membawa kendaraan. Benar. Gitu. Nah, di satu sisi kendaraan itu bus-bus yang akan membawa penumpang itu dipastikan dalam kondisi yang sehat juga. Gitu. Artinya ada pemeriksaan ban, rem, mesin-mesin, segala sesuatunya agar menghindari dari terjadinya kecelakaan di jalan ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi drivernya. Nah,
Jangan ada slogan itu pelan-pelan Pak Supir gitu. Iya. Nah jadi Pak Supir ini juga harus dalam kondisi sehat dan bugar gitu, karena bisa jadi dalam perjalanan yang tadinya bisa ditempuh dalam 8 jam, 10 jam, tetapi misalnya tadi karena ada kondisi cuaca, banjir atau longsor ataupun di jalan yang mereka mengharuskan berhenti lebih lama, ini kan dibutuhkan kebugaran supir. Jadi supir sehat aja itu tidak cukup, harus bugar. Sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar sudah pasti sehat. Karena saya juga membaca bahwa Dinas Kesehatan juga sudah melakukan tes kebugaran juga pada supir-supir ini, bukan hanya tes kesehatan, misalnya tes darah, kemudian tekanan darah ya, atau yang lainnya urin gitu ya kan, tapi juga tes kebugaran seperti menggunakan tes Harvard atau naik turun bangku, kemudian tes keseimbangan. Sebenarnya sih untuk kebugaran ini juga harus dilakukan secara rutin. Kalau misalnya pada pekerja itu kan dilakukan di awal, di pertengahan, dan di akhir, supaya ketika mereka pun dalam misalnya nanti pensiun di hari tua itu mereka tetap bugar, tetap sehat, gitu. Jangan terjadi penyakit akibat kerja. Karena misalnya driver duduk lama di bus itu kan lumayan ya kan. Ini juga harus ada arahan juga supaya melakukan stretching, bagaimana stretching yang benar ketika di perjalanan, ketika berhenti, kemudian ada waktu istirahat, ya peregangan otot gitu ya kan, peregangan otot supaya kembali lagi. Nggak harus melakukan senam sama olahraga atau apa, tapi melakukan gerakan-gerakan stretching yang benar, karena mereka kebanyakan duduk. Nah, itu bisa sangat membantu untuk meningkatkan kembali kebugaran para supir. Sedianya itu berapa lama durasi kita duduk dan kita harus melakukan stretching? Berapa lama duduk tuh? Kalau duduk itu saya rasa 2 jam aja sebenarnya. 2 jam udah berasa ya? Udah berasa kan. Makanya kalau misalnya perjalanannya panjang itu 2 jam 3 jam kan udah harus istirahat dulu mereka kan. Nah disitulah dilakukan stretching. Bukan hanya supir, sebenarnya penumpang juga ikut pegel, makanya turun istirahat dulu ke misalnya ke tempat makan, minum gitu ya. Ya harus turun lagi untuk melakukan peregangan otot tadi itu, karena kalau enggak ya pegel-pegel badannya, kan nggak nyaman kalau pulang kampung dalam kondisi yang nggak fit gitu ya. Sampai kampung malah istirahat lebih lama di kampung jadinya. Nggak bisa kemana-mana jadi. Iya. Pak Jul, ini kalau untuk edukasi dan promosi kesehatan yang dilakukan pemerintah, ada tidak supaya Nataru kali ini berjalan lebih aman, lebih nyaman gitu Pak? Iya, ya tentu kan juga dengan mereka dari Dinas Kesehatan ini melakukan promosi kesehatan ataupun juga melakukan edukasi tentang kesehatan itu tadi, ya misalnya bagaimana penggunaan masalah pentingnya kebersihan daripada terminal lingkungan termasuk pada germas tadi juga ya, kegiatan germas itu. Kemudian juga edukasi tentang bagaimana pemeriksaan kesehatan itu penting ya, kesehatan daripada driver tadi yang seperti Bu Leni katakan tadi. Itu kan juga ya bagaimana para supir ini tadi juga yang selalu sehat, selalu fit ya. Itu kan juga dengan standar pemeriksaan itu tadi dari Dinas Kesehatan atau dari Kemenkes itu tadi telah ditetapkan itu tadi. Itu penting ya, menjaga kesehatan itu tadi. Kemudian juga ngantuk itu tadi. Kemudian juga ya narkoba itu kan juga salah satu pemeriksaan bagi driver ya. Narkoba itu tadi, maka pemeriksaan resminya dan lain sebagainya itu tadi. Tentu ada 5 ya, dengan melalui poster-poster ya, melalui radio termasuk pada hari ini. Ya ini kan dari Dinas Kesehatan ini tadi juga bagaimana masyarakat kita ini tadi itu berjalan itu tadi yang aman dan selamat. Ya, ke depan itu tadi dengan apa yang harus dilakukan, sehat tadi, sehat sampai di kampung, sehat balik lagi ke tempat di perantauan gitu ya. Apalagi dalam Cipatpuri Hutanawi, kan juga pulang kampung itu tadi, udah bangun itu tadi, balik lagi bagaimana sehat dan produktif lagi gitu. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini di Inspirasi Pagi mengenai persiapan menghadapi Nataru ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia.
Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil duta besar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Kembali lagi di Inspirasi Pagi bersama saya Rini Aprianti, dan kita masih ngobrol dengan Ibu Zulaini dan Pak Zulfendri persiapan menghadapi Nataru. Ya, tadi sudah sempat disebutkan bagaimana lintas sektor ya yang harusnya bisa lebih lebih aware kepada kesehatan selama Nataru. Tapi untuk fasilitas kesehatan sendiri seperti apa, Pak Jul? Untuk kesehatan ini fasilitasnya dalam perjalanan mungkin? Ya, kalau fasilitas tentu Dinas Kesehatan, dan kita yakin Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan berbagai rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun juga rumah sakit swasta, untuk mempersiapkan tentang ya kemungkinan yang tidak diharapkan lah ya, itu tadi selama Nataru ini, tentu kan baik itu di perjalanan maupun juga di yang itu tadi sudah dipersiapkan itu tadi ya, tentu koordinasi kepada seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta. Kemudian demikian juga untuk puskesmas, ya tentu kan juga sudah koordinasi puskesmas yang dekat itu tadi, tentu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mobilitas masyarakat yang tinggi dalam menghadapi Nataru ini. Kemudian selain daripada itu tentu kan juga ya ambulan itu juga dipersiapkan untuk baik ambulan yang roda 2 maupun juga roda 4 yang tadi juga ya 109. Kalau misalnya ada kecelakaan di jalan bisa menjemput dan juga mengantarkan ya dari tempat kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan koordinasi sistem informasinya ini tadi tentu kan juga sudah dibangun ya oleh Dinas Kesehatan, sehingga apapun yang kejadian itu tadi dapat diatasi dengan secara cepat. Itu yang kita harapkan. Kalau memang sudah dibangun itu tadi, tentu koordinasi yang sudah disampaikan ini tadi bisa ditindaklanjuti di dalam implementasinya itu tadi. Demikian juga ya tenaga kesehatan di tempat-tempat tertentu yang telah difokuskan itu tadi di terminal dan lain sebagainya. Itu tadi tentu kan juga mempersiapkan memeriksa kesehatan daripada yang seperti yang saya sampaikan tadi, tentu tenaga kesehatan itu tadi kan juga itu yang dipersiapkan lah terkait pada tadi. Insya Allah ya, kalau misalnya pengalaman beberapa tahun yang lalu itu tadi itu selalu berjalan ya. Mulai tanggal ini kan juga mulai tanggal 20 katanya kalau nggak salah informasinya itu ya, mulai tanggal 20 ini sudah mulailah ini untuk siap siaga ya di pos-pos kesehatan. Itu tadi dari informasi insya Allah ini berjalan lah mulai 1-2 hari ini tadi mempersiapkan itu tadi semuanya. Oke. Ada tidak standar medis untuk penilaian kelayakan kerja dalam untuk penyakit ada beberapa penyakit yang butuh tindakan langsung ini? Iya. Itu ada ya, tentu kan juga yang berkaitan dengan ini. Kalau untuk driver itu tadi kan tentu kan juga sudah ditetapkan standarnya itu oleh Perdoki ya, Satuan Okupasi ya, dokter spesialis okupasi dalam menentukan apa saja standar layak ya, baik itu individu, mulai ada 7 langkah itu tadi, mulai daripada individu karakteristik orangnya bagaimana, kemudian juga tentang anamnesa daripada untuk sopirnya tadi, kemudian juga ya ada 8 standar itu tadi lah ya, yang data kalau dari Perdoki itu tadi 8 standar itu tadi itu dalam pemeriksaan kesehatan ya kepada para driver itu tadi, itu sudah ada standarnya itu tadi yang dalam perjalanan itu yang dilakukan. Oke.
Bu Zul, ada beberapa penyakit nggak yang harus diperhatikan ketika kita yang memang harus lebih concern ya, penyakit yang harus kita lebih concern untuk selama perjalanan libur Natal tahun baru? Ini untuk penumpang atau untuk supir? Untuk kita semua kayaknya nih. Yang pertama, kalau misalnya untuk driver tadi kan udah ada ketentuannya ya, dari pemeriksaan awal, riwayat penyakitnya apa, dan tentunya standarisasi itu harus dipatuhi. Misalnya kalau udah kronik diabetesnya ya tentu tidak memungkinkan diabetes lagi. Ya lebih diabetes ataupun karena seperti yang kita lihat itu driver-driver sekarang itu kan ada yang mengalami obesitas karena kan mereka duduk terus saja. Ya gitu. Nah itu kan untuk mereka tingkat kebugarannya kan juga harus diperhatikan gitu. Nah kemudian saya rasa pihak dinas kesehatan dan pemerintah juga sudah serius dalam menangani itu, karena di pos-pos tertentu juga kalau dulu tuh ada yang masasnya tuh, driver-drivernya masas gitu ya, untuk mengurangi kelelahan mereka, karena kalau driver sudah lelah ya tidak fokus, kemudian ngantuk gitu. Jadi kalau driver menderita diabetes itu kan cepat ngantuk mereka gitu, karena ini tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan. Apalagi juga misalnya sering buang air kecil atau apa, tentunya ini sudah diantisipasi oleh pihak dinas kesehatan dengan pemeriksaan tadi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk penumpang mulai dari sekarang sudah juga harus setidaknya meminimalisasi kondisi sakit mereka gitu. Artinya mereka juga sudah harus bugar, sudah harus, tetapi kayaknya penumpang tuh lebih ini ya, sehat kalau pulang kampung ketemu dengan keluarga ya. Jadi itu mungkin bisa menimbulkan apa ya, hormonnya senangnya itu ya kan. Nggak tahu nanti balik ke sini lagi nanti udah drop lagi, tapi ketemu kerjaan lagi, stres lagi. Iya, tapi kalau ketemu keluarga, ketemu pulang kampung tuh excited banget kan. Jadi itu aja supaya lebih menjaga bagaimana persiapan mereka kesehatan dan kebugarannya dalam perjalanan, dan pastinya penumpang yang lebih tahu berapa jam perjalanan sih mereka melakukan perjalanan, dan itu yang harus diantisipasi oleh penumpang, harus tetap juga melaksanakan germas tadi, gerakan masyarakat sehat. Oke, Dok, ini selain diabetes, penyakit apa yang harus jadi concern selama pulang kampung? Kayaknya hipertensi, jantung, hipertensi. Mungkin ini kan banyak makan daging, makan daging hipertensi ya. Kemudian juga yang perlu juga dalam pulang kampung ini tadi tempat-tempat hiburan, ya tempat-tempat wisata itu tadi tentu itu adalah yang ramai. Tentu kan juga bagi pengunjung dan lain sebagainya itu tadi, selain daripada kendaraan menuju ke sana juga itu tadi tentu juga harus tetap waspada, jangan ugal-ugalan ya kan. Kemudian juga daerah keramaian tadi tentu gunakanlah alat pelindung diri sebagai pencegahan. Kita pencegahan dari berbagai virus yang sedang berkembang, bukan berarti itu tadi kita hanya sekedar menghimbau ya untuk menjaga ya kalau sehat ya, yang khususnya bagi masyarakat yang kurang sehat tadi, gunakanlah masker gitu ya, kurang masker supaya tidak terjadi penularan. Kalau sehat ya nggak ada masalah ya. Kayak kita ini kan sehat nih ya. Kalau kita apalagi kan nggak rame ya, bugar juga ya. Sehat dan bugar ya. Nggak rame, kalau rame kan tetap waspada kita menggunakan. Cuci tangan tetap pas pakai masker juga ya. Tetap ya. Oke. Dari Ibu Jul mungkin himbauan untuk pemirsa. Oke, buat pemirsa yang akan melakukan perjalanan Natal dan Tahun Baru, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran, kemudian semoga tetap sehat berkumpul dengan keluarga dan kembali lagi ke sini dalam kondisi sehat. Selamat berlibur. Oke. Pokoknya harus sehat ya. Dan bugar. Sehat dan bugar. Ya. Dan itu tidak pada saat mau liburan aja ya, kita harus jaga kesehatan. Sebelumnya juga kita harus lebih tetap jaga kesehatan. Harus setiap hari, harus perhatikan germas ya, germas harus kita jalankan. Siap. Baik, terima kasih. Kita sudah berbincang dengan Ibu Zula ini dari Unimed, dan juga ada Bapak Zulfendri dari USU, dosen FKM USU. Saya Rini Aprianti berserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa.